orang tua ini tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau tidak bertobat, tidak segera menunaikan hak-haknya daripada orang tua, maka tidak akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka terhadap orang tua termasuk daripada tanda-tandanya kiamat. Maraknya anak muda zaman sekarang merendahkan martabat daripada orang tuanya, tidak respect lagi kepada orang tuanya, merendahkan daripada kehormatan orang tuanya. Durhaka terhadap orang tua bukan hanya saja kita melawan, mukul orang tua. Durhaka terhadap orang tua juga termasuk tidak open, tidak peduli terhadap urusan orang tua. Kita nggak melawan, nggak ini, cuman kita nggak peduli. Itu termasuk daripada durhaka. Dan perkara daripadanya itu, dan kita juga harus menjaga perasaan daripada orang tua. Orang tua makin sensitif, makin baperan. Jadi untuk itu juga kita harus menjaga perasaan mereka, zahir wal batin. Jadi bukan hanya saja pukul orang tua, caci maki orang tua, bukan, tapi juga termasuk di dalamnya kita menelantarkan orang tua, tidak peduli, dan juga mencoreng daripada perasaannya. Nah, jadi ini termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat. Dulu tidak pernah kita dengar di Aceh. Sekarang udah banyak di Aceh, bunuh orang tua, pukul orang tua, sepak tendang orang tua. Jadi orang tua ini seakan-akan sudah tidak ada nilainya lagi. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai orang tua, gimahnya orang tua itu cukup besar. Nah, jadi kita ini harus menjaga jangan sampai gara-gara mereka ini cepat kiamat. Gara-gara mereka yang melawan orang tua banyak, melawan orang tua cepat kiamat. Yang kita jaga, kita kasih tahu. Jadi mereka inilah yang mempercepat kiamat. Jadi berbakti kepada orang tua termasuk juga daripada kunci sukses dunia wal akhirat. Kita lihat bagaimana yang pertama kali mengamalkan daripadanya berbakti orang tua, yang di mana Rasulullah SAW ketika umur 4 tahun waktu dikembalikan oleh Halimah, beliau mendengar lagi main di luar, beliau mendengar kabar, ya Muhammad, ummuka marid, sakit. Dia tidak berkata-kata lagi, langsung dia pulang. Langsung Nabi Muhammad ini pulang melihat daripadanya ibundanya Aminah. Ya ummi Ishmarid, dari mana engkau sakit? Aku sakit di dada ya Muhammad. Dengan berkahnya tangan baginda Nabi Muhammad SAW ketika diletakkan tempat yang sakit tersebut, Allah angkat ini penyakit Aminah. Allah angkat penyakit dia punya ibu. Tapi contoh daripadanya, dia meninggalkan segala amal permainan dia waktu kecil, langsung balik kepada ibundanya. Itu yang dicontoh. Dia tidak peduli lagi yang lain. Ketika mendengar orang tuanya sakit, langsung pulang. Bukan kirim orang, bukan kirim ini, tapi dianya langsung. Itu yang diajarkan oleh baginda. Itu masih kecil, 4 tahun. Ketika ibundanya wafat, begitu juga ketika beliau menjambu ibundanya Halimah. Halimah kan ibu angkat, ibu susu daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau menunggu di gerbang pintu Madinah, mondar-mandir gelisah. Nah, karena mendengar kabar ibunya Halimah mau datang, mau ziarah kepada anaknya. Nah, jadi sampai sahabat mengatakan, Rasulullah ini kok macam menunggu seorang yang besar, gelisah. Mondar-mandir. Ketika datang dilihat dengan seorang perempuan yang menunggangi onta yang tua renta. Lihat sahabat terkejut, kok sebegininya Rasulullah SAW. Itu ibu angkat, ibu susu.
Setelah duduk di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dipersilahkan masuk, seakan-akan Rasulullah ini khadim. Nah, makanya dibilang, jadikan raja orang tuamu, maka Allah akan jadikan raja. Tahu raja? Kita berani nggak belakangi wali kota kalau jalan? Berani? Lagi jalan mau wali kota, berani kita belakangin? Orang-orang hebat, orang urusan dunia, berani nggak kita belakangin? Ya, orang tua begitu juga, lebih daripada raja, jangan kita belakangi orang tua. Rasulullah begitu masuk, seakan-akan Rasulullah khidmatnya. Wahai Ummi, ya, diceritakan begitu. Begitu mau duduk, syal dipakai untuk sholat, itu diletakkan, sebelum duduk diletakkan supaya jadi alas tempat duduknya. Dan duduk di depan Halimah seperti anak kecil yang sedang mendengar ceramah daripada ibundanya. Jadi apa ambil daripada kisah baginda Nabi Muhammad? Sehebat apapun kita di luar, dihormati, punya pegawai 10.000, punya orang kerja banyak, dihormati, dicium tangan nih semua. Tapi depan orang tua, turunin kita punya semuanya. Kita ini tetap anaknya, presiden kalau ke rumah tetap kita anaknya. Itu yang kita ambil daripada pelajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di depan seperti anak kecil. Itu bukan ibu, ini ibu susu. Konon bagaimana lagi ibunya. Nah, jadi pelajaran-pelajaran baginda Nabi Muhammad banyak kita ambil. Inilah yang dimana keberkahan kita berbakti kepada orang tua. Kalau urusan temerka itu nanti kita bahas. Begitu juga Sayyidina Uwais. Uwais sudah ma'ruf cerita. Ma'ruf fis sama wa majhul fil ard. Uwais ini dikenal oleh penduduk langit tapi tidak dikenal penduduk bumi. Di Yaman. Di Yaman ini tempatnya Uwais Al-Qarn. Bagaimana Uwais ini dulu penyakit supak, putih-putih. Begitu dia minta doa kepada Allah, disisakannya sikit. Inilah tanda Sayyidina Ali, Sayyidina Umar tahu bahwasanya dia Uwais. Ini Uwais beneran. Karena pada bawah ketiaknya ditinggalin sedikit penyakit supak tersebut. Nah, karena untuk Rasulullah bilang Uwais ini orang yang berbakti kepada orang tuanya, yang dimana doanya mustajab. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sahabat, sedangkan beliau bukan sahabat. Sebenarnya sahabat, tapi karena menjaga dia punya umi, dia tinggalkan pangkat sahabat tersebut. Tapi apa? Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bilang kepada Umar dan Ali, kalau jumpa minta ampun, minta doa sama dia. Padahal kalau kita lihat pangkat lebih hebat, dua ini lebih hebat daripada Sayyidina Uwais. Tapi karena dia rawat uminya, dia jaga uminya, dia semuanya dia kafalah. Allah angkat derajatnya. Nah, Sayyidina Uwais ini memang terkenal juhud di dunia. Mau dikasih uang sama Sayyidina Umar, nggak mau. Anak masih ada 2 dirham nih, anak nggak tahu udah anak habisin apa umur anak duluan habis. Habis itu didatangi masa ekor anjing, ya kalab kul masyi wala tuzi wala uzik. Dia ngomong sama anjing, apa dia bilang sama anjing? Ya kilab, ya anjing. Engkau makan selatnya engkau makan. Aku tidak mengganggumu dan kau jangan ganggu aku. Idza najah, kalau aku lewat siratal mustaqim, jalan sirat ini, maka aku lebih mulia daripada engkau. Apabila aku jatuh daripada sirat, maka engkau lebih mulia daripada aku. Adal Uwais tidak menganggap dirinya mulia oleh syekh. Tapi Allah angkat derajatnya karena beliau menjadikan ibunya ini seorang ratu. Bukan hanya di mulut, tapi dengan perlakuan. Dia gendong ibunya mau kemana, ini semua. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Selain kita beribadah kepada Allah, Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa wasainal insan biwalidayhi, dan Allah juga mewasiatkan kepada manusia-manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang lemah, tua, renta. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tua, la yuqbal, tidak diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan jadikan teman, jangan jadikan sahabat orang-orang, teman-teman, anak-anak yang durhaka sama orang tua. Jangan jadikan teman. Tipikal tidak setia, yang orang tuanya dari kecil itu dikhianatin, apalagi kita teman. Itu ciri-ciri orang yang tidak setia, durhaka kepada orang tua. Kemudian waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama salat waktiha, salat tepat waktu. Summa, kemudian birru walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau di Indonesia kita lihat contoh Pak Harto. Pak Harto waktu ada ibundanya, kita lihat dalam foto itu, dia tidak mengizinkan perawat anak buahnya untuk ngangkat dia punya mak. Dia yang ngangkat sendiri. Dia ngangkat emaknya untuk berobat semuanya dia. Padahal dia presiden, bisa saja dia sewa perawat angkat nih. Tapi dia nggak mau, dia langsung, makanya sukses. Begitu juga nih idola-idola anak muda pemain bola. Coba bagaimana Ronaldo, dia buat maknya. Ditanya orang, kenapa kau masih tinggal sama makmu? Coba lihat mega bintang yang idola-idola. Jadikan contoh kenapa dia berbakti sama maknya. Dia sayang sama maknya, nggak mau dia pindah tempat orang lain, nggak mau dia tinggalkan panti jompo. Sekarang sudah ada panti jompo di Aceh untuk penitipan orang-orang tua. Itu mempercepat dalam hal kiamat. Panti jompo kan sudah jelas, itu kumpulan orang-orang tua yang ditelantarkan. Anaknya nggak mau ada lagi, nggak mau ngerawat lagi. Malah ditulis kalau mati kubur aja, nggak usah hubung-hubungi. Nanti dia rasa. Bagaimana orang-orang kita lihat teman-teman kita yang sukses, itu kita lihat mega bintang, Pak Harto, banyak yang lain, orang-orang yang sukses dibarengi dengan berbakti kepada orang tua. Doa ibu itu doa doa Nabi lil umat. Doa ibu seperti doa Nabi untuk umatnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita datang Pak Kiai, Pak Rustan, Pak Habaib ini untuk minta doa ini, di rumah ada. Bagaimana doanya itu lebih sama seperti doa Nabi untuk umat. Kemudian gala summa ai, kemudian daripadanya yang disukai adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, tetap habis haknya Allah salat, kemudian berbakti kepada orang tua. Qala sallallahu ridallah fi ridal walidain. Allah meletakkan ridanya terhadap ridha orang tua. Satu hari kita membuat ridha Allah, pekerjaan yang diridha akan kita tanyakan di akhir kajian. Setelahnya kita buat pekerjaan yang dimurkai orang tua kita. Sekarang tidak boleh kita tanya jawab dulu. Terima kasih. Nanti ada cerita sahabat Lugamah. Itu sahabat Nabi, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa. Nanti lihat ada kisah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridhanya Allah, berbakti kepada orang tua. Kalau enggak, jangan harap kita mendapat ridha. Masuk surga dengan ridha Allah. Bagaimana kita masuk surga kalau enggak dapat ridha Allah? Ridha Allah ditaruh di mana? Ridha orang tua. Wa qala satu wasallam salah yanfa'u. Ini ada 3 yang tidak bermanfaat, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua, dan lari dari medan jihad. Itu orang yang tidak bisa dipakai, tidak berguna. Dia buat syirik, durhaka sama orang tua, pengkhianat. Lagi kita perang melawan orang kafir, dia lari. Itu termasuk dosa besar. Lari dari medan perang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akbar kabair, besar daripada besarnya dosa itu ada 3. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka terhadap orang tua, wa syahadu zurur, saksi palsu. Itu termasuk daripada dosa besar. Tidak jauh-jauh
yang dosa besar, tidak ada manfaat, semuanya masuk orang tua. Semuanya masuk orang tua, derhaka pada orang tua. Ada kaitan sama orang tua. Jadi berbahagialah kalau masih ada orang tua, karena itu jalan wasilah kita untuk masuk surga. Umi, di bawah telapak kaki umi kita masih ada pintu surga. Pintu setiap hari sama kita. Jadi lucu orang yang sudah setiap hari sama pintu surga tapi nggak masuk surga. Pintu padahal setiap hari sama dia. Tahta aqdam ummahat. Jadi masih ada orang tua berbakti, apalagi orang tua kita ini sudah tua renta ataupun sudah di tempat tidur. Nah, itu kata sebagian ulama, kalau orang tua sudah begitu seperti keran dibuka, keran air dibuka habis. Bagaimana tuh, nggak ada tahan-tahan lagi, rahmat bercucuran. Orang tua yang sudah tempat tidur nggak bisa apa-apa lagi, itu kalau kita berbakti kata ulama seperti keran dibuka habis, air turun terus melimpah. Nah, semakin besar, semakin susah kita merawat orang tua, semakin besar. Kadang-kadang 10 anaknya, tapi nggak bisa merawat 2 orang tua. Tapi orang tua bisa membesarkan 10 anak. Nah, jadi kalau orang tua kita semakin susah, semakin repot kita ininya, itu semakin besar, semakin banyak keberkahan yang kita dapat. Kemanapun kita pergi Allah ridho. Apapun yang kita buat Allah ridho. Kenapa? Kita orang anak yang berbakti kepada orang tua. Allah balasnya nantinya apa? Anak kita pun berbakti sama kita. Jadi ini yang dibilang dibalas di dunia termasuk dalamnya apa? Durhaka kepada orang tua. Berbuat baik dibalas juga di dunia. Maka kalau kita berbakti, maka anak kita pun akan berbakti. Nah, jadi kenapa kita begitu ngeluh anak kita nggak berbakti, nggak hormat, tidak ini, tidak itu? Koreksi. Kayak mana aku buat sama ayahku dulu, sama orang tuaku dulu. Jangan harap anak kita berbakti walaupun apapun yang dia mau kita kasih. Anak kita sayang, beli mobil, apapun, tapi kita tidak berbakti kepada orang tua kita, nantinya lihat dia yang buat sakit hati kita. Karena tudain macam utang. Apapun keburukan yang dibuat umat manusia pasti ada termasuk di dalamnya daripada durhaka kepada orang tua. Apapun kebaikan yang dibuat manusia termasuk di dalamnya berbakti kepada orang tua. Nah. Ragima anfu man adraka abawihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul jannah. Orang yang dibenci dan hina barang siapa yang mendapatkan daripadanya orang tua atau salah satunya, falam yadkhul jannah, maka dia itu orang terhina. Dia mendapatkan orang tuanya sampai tua, sampai dia besar, sampai kita bilang tadi, orang punya orang tua nggak masuk surga, itu rugi, hina. Kenapa? Orang tua masih ada sama dia, kenapa nggak masuk surga? Padahal pintunya ada sama orang tua. Nah, ini dia hadis. Wa khassa bihil bar indal kibar. Nah, dan khusus daripadanya berbakti waktu orang tua kita ini sudah sepuh. Nah, istadda hajah, yang mana banyak hajatnya. Indal insa indal kibaru may yu'abbar wa yaqumu bih, yang kadang-kadang kita lewatkan hajatnya. Wa ta'aduhu aksar min hajat ila zalika qabl kibar. Jadi kita terus menerus bantu hajatnya sampai sebelum mereka tua. Jadi kalau masih muda kita bantu terus. Walaupun kita ini sudah tua, kita pun harus tetap membantu kita punya orang tua. Nanti di kitab ada kitab-kitab sebelumnya, kitab anak yang pernah ada baca, barang siapa yang melebihkan daripadanya istrinya terhadap orang tuanya, ini semua falam yadkhulul jannah. Nanti ada kitab. Man wa riwayaan
annahu gal man asbaha murdiyan li walidayhi muskhatan li fa innahu annahu radi. Ya, ini jadi kita bilang, barang siapa setiap hari di subuh dia membuat ridha orang tuanya tapi membuat murka aku, maka aku ridha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Quds, wa man asbaha murdiyan li musakhatan li walidayhi, sebaliknya fa innahu ansakhat. Maka sebaliknya, kalau buat aku buat orang tuamu ridha dan buat aku orang tuamu ridha dan buat aku marah, maka aku ridha. Sebaliknya, kalau buat daripadanya orang tua ridha buat aku marah, maka aku ridha. Ini sebaliknya. Jadi kalau kita buat orang tua murka, habis itu kita buat ridha Allah, maka Allah pun marah. Jadi kuncinya terhadap orang tua dulu. Jadi jangan main-main dengan orang tua, adik-adik. Ini jangan membantah apapun cakap orang tua. Wala taqul uff. Uff aja nggak boleh. Waqfid lahuma janahadzul. Waqfid jahnah ini jangan sok hebat kita depan orang tua. Jangan sok hebat kita depan orang tua. Sehebat apapun kita di luar, di depan orang tua tetap seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi wasallam, barru abaukum tabarru abnaukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anakmu pun akan berbakti kepadamu. Itu kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita enggak berbakti sama orang tua, jangan harap kita dapat bakti anak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin ista'zanahu fil jihad. Zaman Nabi ada seseorang yang ingin jihad. Tak izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahayyun walidaka, apakah hidup ente punya mak? Masih ada ente punya mak? Qala na'am ya Rasulullah. Qala fafahimu fajahidu. Maka tak izin. Minta izin dulu, baru kalau nggak dapat izin, jangan. Kembalilah kepada orang tuamu. Wa sa'ala alaihi salatu wassalam rajul ma haqqu walidain ala walidihuma huma jannatuka wa naruka. Ditanya sama Rasulullah, apa haknya orang tua wahai Rasulullah? Dijawab Nabi, huma, mereka ini surgamu dan mereka ini nerakamu. Tinggal pilih. Haknya mereka ini dua, neraka kita atau surga kita. Tinggal pilih mana yang mau. Qala alaihi wasallam salasa haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. 3 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Mudminul khamar, orang yang senang minum minuman keras. Wa aqul walidain, dan durhaka kepada orang tua. Wadayus, makna dayus, suami yang dikontrol oleh istri. Ini juga alamatus sa'ah. Suami yang takut bini, ini termasuk mempercepat daripadanya kiamat. Yang semuanya dikontrol oleh istri. Itu orang yang dayus. Jadi apapun, semua dalam rumah tangga dia yang ngatur. Suami cuci piring, jaga anak, semua dia yang ngatur. Tidak ada pengaturan daripada suami. Itu termasuk daripadanya mempercepat kiamat. Warada an-nabirul walidain afdalul haji wal umrah. Jaga orang tua itu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal min haji wal umrah. Lebih afdal daripada haji dan umrah, wal jihad fisabilillah. Mandang Ka'bah sama mandang wajah orang tua, lebih afdal mandang wajah orang tua. Jadi kita harus tahu haknya, bagaimana kebesaran kita punya orang tua, agar kita menghormati kita punya orang tua. Kita tidak mentelantarkan hak-haknya. Wa anal aq walidayhi la yanzurullah ila yaumil qiyamah. Orang yang durhaka kepada orang tua, la yanzurullah ila yaumil qiyamah, maka tidak akan mendapat pandangan Allah di hari kiamat. Dan durhaka terhadap orang tua tidak dipandang.
Tidak dipandang, tidak dikasih apapun. Pandangan Allah kita butuh. Kita butuh pandangan Allah. Wa annahu la yarah raihatul jannah. Jangankan masuk surga, baunya saja enggak cium orang durhaka. Jangankan masuk, cium pun tidak ada. Cium bau pun tidak ada. Jadi kita di sini harus berbakti kepada orang tua. Karena itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas, salasun ayat nazalat magrunah bisalasa. Ada salasa ayat yang turun berbarengan dengan 3 ayat. La yuqbadullah minha wahidatan bighairi garinaha, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu daripadanya kecuali bersamaan kita buat. Ada contohnya di sini, wa atiullah wa atir rasul. Kita taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Lam yuqbal. Itu tidak terima oleh Allah. Kita taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, itu tidak diterima. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Begitu juga. Salah satunya enggak bisa kita pisahkan. Dan zakat. Kita tidak sholat, kita bayar zakat, tunda dulu. Nggak bisa diterima juga, ini belum habis. Sholat dulu penting. Kemudian faman wa in anishkurli liwalidaika. Begitu juga barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi falam yuqbal. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada orang tua, cuman kita bersyukur kepada Allah, maka lam yuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Gala Ibni Unainah rahimallahu, man shalla salawatul khamas. Barang siapa yang salat 5 waktu, itu sama dengan kita sudah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita salat 5 waktu, kita termasuk abdul syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah. Wa man da'a li walidayhi adbar salawat faqad syakara lahuma. Dan barang siapa yang mendoakan orang tuanya setelah salatnya, maka termasuk bersyukur kepada orang tuanya. Makanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Maka jangan lupa Rabbil firli wali walidayya. Rabbil firli itu setelah sunnahkan setelah doa azan. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. 1 hari 5 kali. Itu kita termasuk anak yang berbakti. Jadi ponten nanti ini lakap kita, julukan kita ini fulan, ente anak berbakti kepada orang tua. Begitu juga amaliyah-amaliyah lainnya, istiqamah dalam menuntut ilmu. Ente ini fulan masih istiqamah, masih dalam menuntut ilmu, masih dalam kategori pelajar. Kita masih ada istiqamah dalam tiap hari ada hizib Quran, baca kita 1 hari 4 lembar. Min ahlil Quran dicatat. Karena sebelum mati kita punya istiqamah lazimah, nuntut ilmu, baca Quran, semuanya kita mendapatkan itu. Ente mendapatkan talabul ilim, fadilah menuntut ilmu, mendapatkan fadilah Al-Quran, fadilah sedekah. Istiqamah itu yang dilihat oleh Allah. Tapi kalau sekali-sekali nggak akan dapat. Apalagi berbakti kepada orang setiap harinya, kita meninggal pun kita nggak sempat doa, itu termasuk kita berbakti kepada orang tua. Dicap terus. Fulan ini berbakti sama orang tua. Kenapa? Istiqamah, dia setiap harinya mendoakan orang tuanya. Begitu juga setiap harinya dia menuntut ilmu, maka dimasukkan dalam kategori penuntut ilmu. Sudah masuk terus. Kategori-kategori bonus-bonus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus punya dawam, rutin. Mengaji. Jangan diganggu-ganggu. Sedekah. Baca Quran, hatta 1 lembar. 1 lembar 1 hari, meninggal kita dikategorikan ahli Al-Quran. Kenapa? Karena kita dawam, setiap harinya kita membaca Al-Quran.
Kan di sini fayam bagi an yagula ba'da du'al adzan rabbil firli wali walidayya. Jadi kita termasuk daripadanya orang yang berbakti kepada orang tua. Ja'al akhar, datang hadis lain, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yutlabul bai'ah, yang dimana meminta baiat untuk ikut hijrah. Jadi kan hijrah pertama, hijrah kedua. Jadi mau ikut hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dikatakan wagala jituka hatta abgaitu walidayya, ente datang kemari mau ikut hijrah sama ana tapi ente buat nangis orang umat ente, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu dia mau ikut Nabi, maknya nangis, mak sahabat Nabi nangis, irji' ilaihuma, balik, fadhikhuma kama abgaituhuma, balik buat mereka senang seperti ente buat nangis mereka. Buat senang seperti bana ente buat nangis mereka. Itu yang mau ikut Nabi untuk hijrah. Nabi bilang pulang, kau buat nangis orang tuamu. Kemudian hajar rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman. Datang satu orang lelaki dari Yaman, wa aradal jihad, mau jihad. Faqala alaihi wasallam hal bil Yaman abuka. Rasulullah udah tahu nih, yang datang ini semua tahu ini punya bapak sendiri, nggak ada dia mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal kenapa nggak ditanya maknya tapi tanya bapaknya? Hal bil yamin abuka, qala na'am. Qala hal adzina laka, apa ente minta izin sama bapak ente? Qala la. Faqala alaihi wasallam farji' ila abuka, balik fasta'zin, minta izin. Fa in fa'ala fajahid wa fa illa fabirruhuma istata. Kalau dikasih ente pergi jihad, kalau enggak fabirruhuma, bakti mastata, apa yang kau bisa. Fa inna zalika khairun ma talaqallahu ta'ala bihi min ba'di tauhid. Jadi itulah yang bisa membuat kita bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik berjumpa dengan Allah daripada kita jihad mati ini semua kita berbakti kepada orang tua, itu lebih baik. Kecuali orang tua kita ini pergi terus macam di Israel, senang mak bapaknya ni anak jihad pergi, kau bantai terus Israel. Mereka senang, mereka suruh lagi anak-anaknya untuk berperang, itu lain cerita. Oke, kalau mamaknya nggak izin, bapaknya jangan begana begini, ya sudah. Kita berbakti aja sama orang tua. Kemudian ja'al akhir ilaihi sallallahu alaihi wasallam fil ghazwah. Jadi datang satu orang laki-laki musyawarah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kawalidah. Ditanya Nabi ini, walidah ini mama. Gala na'am, gala falzamha fa innal jannata inda rijlha. Falzamha, pegang erat-erat, jaga dia. Fa innal janna inda rijliha, sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Padahal tadi ngomong jihad, butuh untuk perang ini. Tapi Rasulullah tahu ini punya mak. Tanya sama dia. Falzimha, pegang, jaga, sesungguhnya surga. Enggak perlu inti cari surga di sini dulu. Surga yang yang dekat-dekat aja dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mau cari surga, kata Nabi. Kan mau jihad, mau perang, itu kan mau cari surga juga. Bang, kata Nabi, cari surga aja yang dekat-dekat kepadamu. Itu lebih baik kita berjumpa dengan Allah daripada kita berjihad. Takhallafa ba'duhum anir rufqah, tertinggal salah seorang daripada golongannya, dari kelompoknya. Galahum aina rohta, kemana ente pergi? Dia sudah pergi. Galalahum kuntu utafiu fil jannah, aku ini lagi pergi kelilingin syurga. Kelilingin syurga. Ditanya sama kawannya, galu kaifa adaka ila dunya, kayak mana ente bisa balik ke dunia kalau ente udah syurga? Gala akbal ugabbilu gadam ummi, aku mencium kaki ummiku. Aku mencium kaki ummiku. Itu rifqah, lutut, kaki. Jadi bukan sujud. Ini kita ada perbedaan antara sujud.
Sujud itu ta'abbud, macam sujudnya malaikat untuk Nabi Adam. Apa sujud ta'abbud? Sujud ada dua, li-ikhtiram untuk memuliakan, dan ada sujud untuk ibadah. Bagaimana sujudnya malaikat untuk Nabi Adam? Sujud lil-ikhtiram, sujud untuk menghormati, bukan sujud lil ibadah, bukan sujud untuk kita beribadat seperti sujud kepada Allah. Nah, kita tunduk aja sama orang tua, bungkuk, itu dah apa dikatakan? Dah syirik. Nah, bagaimana Allah memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam? Mana sujud lil ikhtiram, untuk memuliakan. Kalau sujud kita dalam salat, sujud apa? Untuk ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri. Apa kita cium orang tua, lutut orang tua, kaki orang tua? Apa sujud? Apa kita cium untuk ibadah? Maknanya untuk kita berta'abbud. Karena kita cium untuk apa? Menghormati. Kalau ini kunci surganya. Jadi jangan diputar. Umat dia cium kaki orang tua, ini dah sujud, dah syirik, begini. Padahal itu bukan. Itu kita cium sama sujud beda enggak? Kalau cium di jidat, cium di sini, kebetulan misalnya duduk, ya terpaksa lah badan kita bungkuk. Tapi kalau namanya cium sama sujud, itu kan sudah beda. Cuman cium karena tempatnya di bawah, jadi terbungkuk kita. Jadi ini banyak yang salah mengartikan. Jadi kita cium lutut orang tua, ma, umi, ridha. Ini doakan nih, ada proyek, ini ada kerjaan, doakan. Lebih mustajab daripada 70 wali. Mustajab seperti doa Nabi kepada umatnya. Jangan lupa minta doa terus. Ini kita sama ustadz, sama ulama minta doa terus, sama mama, mayah nggak ada doa. Ya, itu tembus ke aras doanya. Doa orang tua untuk anak seperti doanya ini tembus ke aras, makbul. Nah, ikhlas. Kenapa dia bisa makbul setajam begitu? Karena doa orang tua itu tidak ada yang dibuat-buat. Ikhlas murni, memang dia kasih sayang. Dia cinta kepada anaknya, makanya tembus doanya itu dan mustajab doanya. Karena apa? Ikhlas betul-betul dia doakan dia punya anak. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Wa li ibnul aq la yadkhulul jannah, sedangkan anak yang durhaka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Man mata wa huwa radi li walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Man mata, siapa yang mati dan dianya itu diridhakan oleh orang tuanya. Kita meninggal, orang tua kita ridha sama kita. Lam yakun bainahu wa bainal anbiya, tidak ada perbedaan di antara dia dan nabi fil jannah, di syurga, illa darajah, kecuali 1 derajat. Kita orang tua ridho sama kita, itu dah masuk dalam derajatul anbiya. Maknanya apa? Cuma sederajat sama nabi. Kalau orang tua kita ridho, wa man mata huwa wa'akin walidayhi, sebaliknya lam yakun bainahu wa baina iblis, dia masuk neraka di antara dia dan iblis sama dengan 1 derajat. Mati, meninggal kita, orang tua kita masih sakit hati, masih marah, dia durhaka habis-habisan untuk orang tuanya, mati dia. Jadi tidak ada tempat selain dia sama iblis sama. Warada juga di hadis birru abaukum tabarru abnaukum, barang siapa yang berbakti kepada orang tua maka anaknya akan berbakti. Innallaha ta'ala yuzawiz man barra walidayhi fid dunya qablal akhirah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan, kemudahan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya di dunia sebelum akhirat. Nah, jadi untuk mendapatkan kesuksesan dunia, jangan lupa orang tua kita selain daripada usaha dan doa. Ra'a Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulun yahmilu imra'atan ajuz ala dhahri yatufu bihal baitul haram
Fasalahu man hadza qala innal ummi. Abdullah bin Umar ini lihat seorang laki menggendong dia punya mama. Perempuan gendong. Abdullah bin Umar lihat, siapa nih laki-laki ini kok bawa perempuan tua lagi tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Innahal ummi, yaitu ibuku. Atarani kat wafitu hagga ya ibni Umar. Engkau lihat. Faqala ibni Umar, wallahi mahma fa'alta biha falan ya'dilu zalika talqatan wahidatan talaqtaha fika sa'atan waridaha. Kita bawa orang tua kita haji, gendong, tawaf, itu semuanya kita buat, nggak bisa kita bayar setetes darah waktu melahirkan, kata Sayyidina Ibni Umar. Ibni Umar bilang, setetes kita bawa umi kita nih jalan kaki tawaf, itu tidak bisa membayar setetes daripada jasanya orang tua. Ya Allah. Su'ila ba'dal ulama, ini ada pertanyaan, ditanya kepada seorang ulama, ma afdal nazar al-Ka'bah atau nazar walidain? Apa yang lebih afdal, kita memandang Ka'bah apa kedua orang tua? Dijawab, waqala nazaru fil walidain afdal. Maka lihat daripadanya orang tua itu afdal. Kemudian ja'a rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Nah, dia ngadu, bapak aku mengambil hartaku ya Rasulullah. Syuh, di zaman Nabi sudah ada mengadu gini. Wa qala izhab fa'tini bi abika. Pergi ente panggil bapak ente dulu, mari cepat. Falamma dhahaba Jibril. Begitu pergi anak laki itu bilang Jibril, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ini rabbaka ya salam. Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada engkau. Wa yaqulu idza ja'a asy-syekh, kalau datang daripadanya laki-laki, anak laki-laki tersebut, fasalu an syai'in qala fi nafsihi. Jibril tahu bahwasanya bapaknya ini punya sesuatu, kalimat sesuatu yang dipendamnya untuk anaknya. Jadi sebelum ditanya sama Rasulullah Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, bilang, inti tanya apa yang ada dalam hati inti, apa dalam hati engkau nih. Nah, jangan ditahan-tahan. Nah, begitu datang, ma bala ibnaka yasku ka annaka akhazat maluhu. Apa yang terjadi ini, anak engkau telah mengadu kepadaku bahwasanya engkau telah mengambil daripadanya hartanya. Waqala syekh, bapaknya bilang, sa'alhu ya Rasulullah, tanyakan kepada dia, apakah dia udah kasih nafkah kepada illa ada ammatiha au khalatiha. Nah, jadi di sini bapaknya bilang, tanyakan kepada dia Rasulullah, apakah dia udah kasih nafkah untuk bibinya, untuk bibinya, au khalatiha, atau saudara daripada ibunya, au ala nafsi. Faqala da'ani hadza walakin akhbarni an syai'in qultahu fi nafsika. Begitu dibilang, Rasulullah bilang, coba ente bilang apa yang ada dalam isi dalam hatimu. Nah, rupanya keluh kesahnya ada, aku waktu kecil susah, merawat ini, semuanya diceritakan kesusahan, dia sakit. Jadi yang unek-unek dia ini dikeluarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, fabakal Habib sallallahu alaihi wasallam. Begitu diceritakan sama bapaknya itu, Nabi nangis. Fabakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lil walad, Nabi bilang sama bapak, sama anaknya, anta wa maluka li abik. Ente sama harta ente punya bapak ente. Cok. Ente, harta ente semua punya bapak ente. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk uang anak kita ambil, kenapa? Ada nafkah yang harus dikeluarkan untuk bibinya, untuk ini. Bakhil, pelit. Kemudian yang bagi talabu doa
minal walidah. Kita jangan lupa setiap hari yang masih ada ibu minta doa setiap harinya, doa selamat iman semuanya. Fa'in du'ahuma wasala ila sama, maka doanya itu tembus ke langit, wa yahrukul hijab, dan mengoyakkan daripadanya hijab. Jadi setiap hari kita minta doa, doakan nih biar mudah rezeki, biar lancar urusan semuanya. Jadi untuk kesuksesan dunia jangan lupakan kedua orang tua kita, jangan lupakan doa mereka. Insya Allah anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Jadi apalagi durhaka terhadap orang tua itu nggak usah dibilang lagi. Nanti kita sambung banyak daripadanya durhaka kepada orang tua. Contohnya sahabat Nabi yang dipanggil waktu itu Lukamah. Waktu ahli ibadat semuanya cuman buat coreng daripadanya hati orang tuanya, mau sakratul maut Rasulullah bilang qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak bisa bilang-bilang. Yang talqin Nabi, apalagi kayak kita, yang talqin Nabi nyangkut, enggak bisa ngomong la ilaha illallah. Nabi sampai bingung, ini anak bagus, masjid, tilawatul Quran, sedekah, puasa, bagus. Nabi takjub, ditanya apa masih ada mamanya? Masih. Dibilang lah, ini dia buat sakit hati maknya, panggil maknya, sediain kayu bakar. Udah cengak-cengak, nggak mati-mati. Sediain kayu bakar. Kalau engkau nggak ridho, bakar nih. Terakhir dia bilang, ya Rasulullah, ana ridho, ana maafin semuanya. Langsung dia bilang la ilaha illallah. Rasulullah talqin, lepas la ilaha illallah. Alhamdulillah, kata Rasulullah, apa? Selamatkan dia daripada neraka. Rasulullah bilang, aku telah selamatkan dia daripada neraka. Kalau enggak habis nyangkut. Jadi jangan sepele daripadanya uquq walidain. Kemudian ya ma'syaral muhajirin wal ansar, habis itu nasihatnya kepada muhajir wal ansar, man faddala zaujatuhu, barang siapa melebihkan daripada istrinya atas mamanya, fa alaihi lanatullah, maka akan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wan nas ajmain, semuanya. La yuqbalullah minhu sarfan wala adlan illa yatubu ilallah azza wajal wa yuhsina ilaiha wa yutlabu ridaha. Ingat, kita punya istri, jangan kita pernah lebihkan depan orang tua kita. Maknanya kita puji-puji istri depan orang tua kita, itu bahaya kali itu. Kalau kita puji mak kita. Ini kita puji istri di depan mak kita. Istri aku masya Allah begini. Dia senang, tapi dia pun kepingin anaknya pun muji. Kita hari ini jadi anak, besok jadi orang tua. Lihat nantinya kepinginnya bagaimana. Jadi jangan sampai ya masyarul muhajir, ini hadis Nabi SAW, ya ma'syaral muhajir wal ansar, man faddala zaujatu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Jangan pernah kita lebihkan istri kita daripada ummi kita. Maknanya cukup. Ya nggak boleh juga kita maksudnya bini kita pakaian jelek-jelek, mak kita bagus-bagus, tidak. Itu dulu makanannya cukup, ini semua, tapi jangan kita lebihkan daripadanya yang lain-lain. Yang maksudnya yang heboh-heboh lah, yang nggak perlu kita kasih ini semua daripada kita punya mak. Jadi kalau memang kita ada lebih, nggak apa-apa kita kasih. Dan terus terang, istri zaman sekarang ini pun cemburu sama mertua, padahal punya suami begitu merupakan suami yang berkah. Maknanya apa? Hidup kita berkah, keluarga kita berkah, rezeki lancar. Kenapa? Suami yang berbakti terhadap orang tua. Jadi jangan perlu cemburu. Kadang ibu-ibu gitu, karena banyak yang curhat sama kita, yang ngomong begini nasihat, bukan tidak ada terjadi, tapi banyak yang tampungan orang tanya, "Beb, begana begini." Ya Allah, miskin kesin. Sedih kita dengarkan. Riwayat juga dari ba'da sahabah, tarku doa liwalidayhi yudayyikul aish alal walad. Meninggalkan doa, tidak doa orang tua, yudayyikul aish, menyempitkan rezeki. Jadi kita nggak doa orang tua, sempit kita punya rezeki. Itu kata ba'da sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam. Ada pertanyaan daripada hak walidain, berbakti kepada orang tua ataupun durhaka terhadap orang tua, agar senantiasa Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Nanti kalau sudah nggak ada lagi, nah sudahlah, mulai tangis-tangis saja lah. Pertanyaan tentang ini nggak ada pertanyaan. Dah. Sujudnya begini, itu kita baca nggak diperagakan sujud, cuman di situ dibedakan sujudnya sujud li-ikhtiram dibuat di kitab. Nah, sujudnya itu sujud ikhtiram untuk penghormatan, bukan untuk ilil ibadah. Ta'abbud maksudnya untuk seperti sujud Tuhan sama hamba. Sujud hamba seperti sujud Tuhan, seperti kita sujud kepada Tuhan. Tidak sama. Ini untuk penghormatan. Nah, tadi tidak ada yang pantas disembahkan selain Allah. Nah, jadi sujudnya itu dibedakan, yaitu sujud ikhtiraman untuk penghormatan. Macam kita cium tangan orang tua, kita agak bungkuk. Lain? Habib, kalau duit judi dibagi-bagi kayak mana Habib hukumnya? Kayak mana? Duit judi dibagi-bagi gitu Habib. Ya judi. Menang judi dibagi duit. Allah tuh nggak miskin, mana bisa, haram tetap. Yang pangkal dari haram tetap haram. Nah, untuk buat masjid ni semua haram. Apa Allah nggak mampu kasih yang dari yang halal? Kisah Robin Hood curi, rampok. Robin Hood kan begitu. Rampok orang kaya, bagi tempat orang miskin. Seakan-akan Allah nggak mampu kasih yang halal untuk orang miskin. Tetap haram. Sumber haram tetap haram. Pangkal haram tetap haram dan akan menjadi yang haram. Lain? Apa mau kasih orang tua ada judi? Enggak, ada yang nanya Habib. Kira kasih orang tua duit haram. Lain, Pak. Ini semua di sini jadi bapak-bapak. Udah lewat masa jadi anak-anak dulu. Yang masih muda-muda nantinya. Kita tutup Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli zahiran wa batinan fid wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa auladina wa masyaikhina fid mal fi anna Allah yunawwir qulubana wa gawalibana mal huda wa tuqa wal afa wal qina ala al mauti ala dinil islam wal imani bila mihnati wal imtihani bi haqqi say wal adiyatnan wa ala min salihatin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam. Amin.